Pilger, ini wartawan dari Australia. Jadi korban terbesar terorisme itu adalah umat Islam. Hakikatnya tidak ada perang melawan terorisme, tidak ada. Yang ada itu perang menggunakan alasan terorisme itu. Itu yang benar. Jadi akhirnya umat Islam tahap demi tahap paham. Jadi rezim ini bersembunyi di balik narasi radikalisme, terorisme, intoleran dan sebagainya. Bahkan tokoh Papua yaitu Pak Chris Wamia itu ya. Jadi masalah utama negara ini adalah ekonomi hancur, korupsi merajalela, menggurita, dan dikuasai oleh oligarki. Ini sudah benar-benar mencengkram betul di Indonesia. Nah, ini ditutup dengan stigma, dengan gerakan Islamofobia, yaitu memproyeksikan Islam seperti hantu yang menakutkan. Itu untuk menutupi tadi. Jadi seperti itu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Dan akhirnya tahap demi tahap ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan alina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, menolong, membela, memenangkan golongan mukmin. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Akhirnya tahap demi tahap, walaupun secara formal, ya tokoh-tokoh formal seperti Pak Yusuf Kala, setelah beliau tidak menjabat lagi waktu itu, menyoroti tentang Pilpres 2019. Beliau memberikan statement di media, jika KPU jujur, masyarakat akan tenang. Bahkan Pak MS Kakban, ya, mantan Menteri Kehutanan waktu itu ya, Kehutanan, ya, itu beliau mengingatkan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Apakah KPU mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala lengah dengan apa yang dilakukan oleh KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum di Indonesia ini? Ini hanya masalah waktu. Dan KPU jangan kaget kalau Allah sudah kun fayakun. Ada waktunya. Ya. Makanya seringkali saya sampaikan, umat Islam di Indonesia kewajibannya apa? Ati Allah wa ati berjuang. Ya. Untuk menghadapi kezaliman itu sudah hak. Untuk menghadapi kezaliman kita disuruh berjuang saja. Natijanya, hasilnya nanti Allah yang punya hak. Makanya kenapa Nabiullah Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taat dan istiqomah. Dan Allah belum pernah memerintahkan pada Nabiullah Musa alaihissalam untuk membunuh Fir'aun. Tidak pernah. Dan itu tidak pernah kita ketemukan baik dalam ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Tidak ketemu. Ternyata untuk menghabisi Fir'aun itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Akhirnya makar Allah mulai berjalan di Indonesia. Sehingga akhirnya Ketua KPU Pak Arief Budiman dipecat dari setelah diputuskan oleh DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. Ini masih mendingan ini, Pak, ya kan? Daripada Pilpres 2014, ya kan? Daripada pemilu 2014. Kalau pemilu 2014, Pak Husni Kamil Malik dibunuh. Kenapa? Beliau mau mengungkap kecurangan. Itu 1 jam sebelum meninggal, itu masih
diskusi dengan Profesor Rias Rashid. Ya, Rias Rashid masih diskusi. Nggak tahunya setelah itu membiru. Dan keluarga tidak boleh melakukan otopsi. Tidak boleh. Diracun. Itu ketua KPU yang pemilu 2014. Kalau sekarang masih mendingan, ya, dipecat gitu aja. Ya, walaupun pakai kardus ya, dan kardusnya digembok lagi. Ini tidak logik Pak itu Pak. Sudah kardus suruh gembok gitu. Yuk kardus suruh gembok itu tidak logik sudah Pak itu. Kita sudah paham itu akan dijadikan untuk pintu untuk kecurangan. Ya kan? Jadi kecurangannya terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Ya kan? Jadi kecurangannya terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Akhirnya Allah bongkar. Ya kan? Kita baru tahu akhirnya. Jadi ternyata Pilpres 2019 itu pendanaannya, ya kan? Itu dikumpulkan ketika Jenderal Tito Karnavian menjadi Kapolri. Jadi ternyata ya itu sudah dimulai, makanya kenapa di kalangan di media itu banyak pengamat menulis, ya ini pengamat ya, menulis bukan dari saya, pengamat menulis ada 3 dosa Bapak Jenderal Tito Karnavian. Dosa yang pertama yaitu membentuk Satgasus Merah Putih yang dipimpin oleh Jenderal Sambo, ya kan? Itu 2019 ketika Tito jadi Kapolri. Kemudian dosa yang kedua yaitu menarik Polri, ya, itu tidak lagi sebagai wasit, tapi sebagai pemain. Nah kira-kira kalau sepak bola wasitnya jadi pemain, ya tambah rusak. Jadi seperti itu. Ini dosa yang kedua. Kemudian dosa yang ketiga yaitu pelanggaran HAM. Ini. Jadi ternyata waktu makanya konsorsium 303 ini, jadi waktu Kapolri Satgasus Merah Putih ini mengumpulkan dana judi untuk memenangkan Pilpres 2019. Terbongkar akhirnya. Bahkan akhirnya wawancara majalah Tempo, ya kan? Ini benar-benar dibuka, diungkap. Jadi konsorsium 303 ini benar. Ya, benar, itu nyata. Ya. Nah akhirnya terbongkar juga. Ternyata untuk Pilpres 2024 itu sudah disiapkan. Jadi makar Allah lebih dahsyat. 2024 sudah dibongkar oleh Allah 2022. Allah bongkar. Lewat Jenderal Sambo. Nah ini. Jadi maka Allahu Akbar. Jadi ini ibrah yang bisa kita ambil apa? Ternyata Allah masih cinta kepada umat Islam di Indonesia ini. Allah masih cinta kepada umat Islam di Indonesia ini. Kenapa? Masih banyak ulama-ulama yang ikhlas. Masih banyak tokoh-tokoh ulama yang ikhlas. Yang malam hari dia mohon tawajuh kepada Allah, mohon kepada Allah, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini doa-doanya para ulama-ulama yang ikhlas. Apa ulama langit gitu, yang nggak pernah terkenal di permukaan, ya kan? Tapi ini ada ulama-ulama khos, apa ulama-ulama langit gitu, ulama-ulama khos yang nggak pernah terkenal di permukaan, tapi masya Allah takarubnya kepada Allah tinggi sehingga akhirnya Allah dengar, Allah selamatkan. Sebelum 2024, 2022 Allah sudah mengungkap tentang rekayasa ini. Ya. Jadi benar-benar itu terbongkar 2024. Jadi ternyata proyek 2024 ini terbongkar sejak terungkapnya kasus Sambo. Jadi
calon presiden oligarki itu sudah disiapkan untuk 2024. Makanya jangan kaget. Setiap kali Dr. Rizal Ramli memberikan statement, itu beliau ngomong, siapa pemimpin Indonesia 2024 itu sudah di kantongnya oligarki. Itu sudah. Seringkali beliau sampaikan seperti itu. Ya kan? Tapi akhirnya terbongkar lewat Sambo. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Dr. Rizal Ramli. Gitu. Bahkan siapa Kapolri 2024 itu yang disiapkan adalah Sambo. Ini terbongkar. Inilah makar Allah lebih dahsyat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak usah saya rinci, tambah sumpah nanti. Ya. Jadi benar-benar mafia, ya. Jadi benar-benar mafianya ini luar biasa dahsyat. Ya, ya. Baik itu kartel narkoba, jaringan internasional, perjudian, prostitusi, miras, ya, bahkan barang-barang ilegal dan sebagainya. Bahkan sampai itu yang siapa tokoh bandar narkoba yang tobat itu, Ferdi Budiman, ya, Ferdi Budiman itu, ya kan? Itu sampai dia mengatakan, saya sudah setor 450 miliar ke Badan Narkotika Nasional. Saya sudah setor 90 miliar ke pejabat polisi. Tapi masih ditangkap. Nah ini pengakuan jujur seorang bandar narkoba yang taubat itu sebelum dieksekusi mati. Ferdi Budiman. Dia sudah setor. Berarti kan ini kan sudah luar biasa. Mafianya luar biasa. Negara ini akan hancur binasa jika perwira main kartel narkoba. Ini pemain-pemainnya. Sehingga akhirnya kita bisa melihat Allah ungkap, ya kan? Sampai akhirnya ketika peristiwa korupsi yang melibatkan Kejaksaan Agung, ya, kemudian ditangani oleh Sambo, Jenderal Sambo, beres. Dengan alasan, ya, kebakaran itu karena puntung rokok seorang tukang. Jadi puntung rokok itu bisa membakar gedung Kejaksaan Agung yang betonnya itu luar biasa itu, ya kan? Masuk akal enggak kira-kira? Enggak logik, Pak. Enggak logik itu. Itu hanya alasan. Ada kesengajaan. Itu. Ada kesengajaan. Kemudian sampai kepada peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50, yaitu itu Jenderal Sambo mengerahkan 30 anggota Propam agar kepolisian bebas dari delik hukum. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Bebas enggak? Bebas. Tidak. Yang yang sudah dijadikan tersangka bebas di pengadilan. Ya ini berhasil. Jenderal Sambo berhasil. Jadi kasus Kejaksaan Agung berhasil, kasus kasus pembantaian 6 laskar FPI berhasil, tapi begitu mengenai kasus dirinya gagal. Allah yang punya makar, ya kan? Allah yang punya makar. Ketika dia melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, ya kan? Gagal. Dan itu melibatkan 83 anggota Polri yang pangkatnya tinggi. Dan itu pun Mabes Polri masih menyebut itu pelanggaran kode etik. Nah, kalau pelanggaran kode etik itu kan biasanya oknum, ya kan? Nah, kalau 83 itu masuk disebut oknum. Gerombolan itu, Pak. Bukan oknum lagi itu sudah. Dan itu melibatkan